Kalau lagi baca manga, coba deh sesekali perhatiin backgroundnya. Bagus-bagus banget ya. Tapi pernah kepikiran nggak kalau misalnya para autor manga itu menggunakan hasil fotografi untuk dijadikan background dan enggak sepenuhnya digambar? Ternyata sebenarnya penggunaan hasil fotografi untuk dijadikan background ini udah ada sejak lama, bahkan dari tahun 1900-an. Tapi mungkin gue baru notice ini sejak beberapa tahun terakhir, sejalan dengan kemajuan teknologi yang makin pesat. Jadi makin gak ketara nih, ini background dari foto atau digambar. Karena nggak ada bedanya. Biasanya manga yang menggunakan hasil fotografi ini kebanyakan ada pada genre slice of life atau kehidupan sehari-hari. Misalnya kehidupan waktu sekolah, kehidupan waktu kerja, atau cerita yang latar settingnya ada di sebuah restoran, sebuah toko buku, dan segala macamnya. Karena pasti bakal banyak makan waktu untuk gambar detil dari tempat tersebut. Sedangkan penggunaan hasil foto yang hanya dijadikan referensi atau ide, jadi nggak tempel doang, itu biasanya kita temuin di manga yang genrenya fantasi atau cerita yang banyak khayalannya. Karena mungkin selain mengambil referensi dari tempat yang nyata, autor mangganya juga bisa membuat versi berbeda dari tempat nyata tersebut. Misal buat versi utopianya, atau dibuat versi distopianya, atau bahkan dibuat versi alternatif yang lainnya. Tapi tentunya tetap ada pro dan kontra tentang penggunaan hasil fotografi dalam manga. Selain mungkin kehilangan sedikit orisinalitas, yang paling bahaya adalah hak cipta. Kira-kira autor dari manga tersebut, atau bahkan bukan autornya deh, editornya atau manajemen tertingginya itu ngambil foto itu dari mana? Kalau misalnya autor tersebut ngambil sendiri, ini bagus loh, karena fotografi itu bisa ngelatih soal komposisi, soal POV dan segala macamnya. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya foto ini diambil dari tempat yang tanpa izin. Nah, ini jadi bikin gua mikir, kira-kira gimana ya teman-teman kita yang jadi atau yang fokusnya itu sebagai ilustrator dari background atau penggambar setting latar tempat cerita, atau dalam industri manga yang kayak gini-gini tuh udah lazim, atau mungkin perusahaannya udah subscribe secara legal ke sebuah website yang menyediakan foto-foto tersebut. Karena ya penggunaan foto ini bagus sih, kan pasti menyingkat waktu autor itu untuk menggambar background, jadinya ceritanya bisa jadi lebih berkualitas atau pengembangan karakternya jadi lebih padat. Nah, kalau menurut kalian tuh gimana?